pelaksanaan Pilkada 2020 akan diselenggarakan di 270 daerah, 9 provinsi, 37 kota, 224 kabupaten yang ada di Indonesia. Pemerintah dan DPR bersama KPU dan Bawaslu bersepakat untuk membuat aturan baru agar proses Pilkada serentak 2020 tetap berlangsung sesuai protokol kesehatan. Halo Boboholik, kembali lagi nih sama Miss Boba. Sekarang Miss Boba akan ngebahas tentang Pilkada 2020. Nah, Miss Boba berkesempatan nih untuk datengin salah satu kelurahan yang ada di Tangerang Selatan. Kira-kira apa saja ya tanggapan masyarakat tentang Pilkada di masa pandemi kayak gini? Langsung aja yuk ikuti Miss Boba. Tanya, bagaimana sih tanggapan Bapak tentang Pilkada di tengah pandemi ini? Tentang pilkada di tengah pandemi ini memang sangat beresiko. Kita harus mematuhi peraturan protokol kesehatan. Dalam artian kita pun sebagai penyelenggara itu diberikan semua alat-alat kesehatan, begitupun juga dengan hak pilih. Karena memang harus mematuhi protokol kesehatan, mereka pun juga disiapkan semua alat-alat protokol kesehatan, APD-nya, juga facialnya, sarung tangannya, terus juga embernya untuk cuci tangan dan sebagainya. Bahkan sampai tinta pun tidak boleh dicelup, nanti diteteskan. Bagaimana sih Pak tanggapan tentang Pilkada di tengah pandemi ini? Jangan sampai nanti ketika proses Pilkada dilangsungkan, ini tercipta klaster baru di penyelenggara. Kira-kira seperti itu, baik penyelenggara maupun di teman-teman pemilih maupun dari peserta demokrasi Kak. Kira-kira persoalan seperti itu. Cuma memang secara pandangan garis menyeluruh pasti bicara perspektif, statement juga berbeda-beda kayak mesti ada yang teman-teman juga ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Iya. Karena memang persoalannya dilaksanakan di tengah bencana non alam. Betul, kira-kira seperti itu. Bagaimana tanggapan tentang Pilkada di tengah pandemi ini? Sebenarnya rasa khawatir pasti ada ya, cuman karena sudah sesuai dengan peraturan pemerintah ya kita harus ikutin. Yang penting protokolnya dijalani. Gimana sih tanggapan tentang Pilkada di tengah pandemi ini? Pilkada di tengah pandemi ya, kalau menurut saya sih sah-sah aja ya, karena memang sudah timelinenya Pilkada ya masuk ya. Jadi bergantinya kepemimpinan di sebuah daerah di saat dia sudah harus ada pemilihan lagi ya harus dijalankan. Ya tapi sih memang agak polemik di tengah pandemi karena kan kita lagi disuruh pembatasan diri sebenarnya. Kebetulan kan memang di tempat saya tinggal itu menjalankan pilkada di tahun ini, Kota Tangerang Selatan, dan memang KPU itu sudah mensosialisasikan ke kelurahan-kelurahan bahkan ke RT RW gitu, dan saya sempat ikut dan menurut saya ini adalah informasi yang baik, jadi harus saya sampaikan ke masyarakat luas. Dan dia tuh jadi seperti petugas itu sudah diberikan rapid test dulu sebelumnya di rumah sakit terdekat gitu. Setelah hasil rapidnya bagus, baru boleh menjadi petugas. Untuk pencoblosannya itu masing-masing. Jadi kayak misalkan gini, pengambilan surat itu kayak dia tuh nggak ada diambilin gitu loh. Nggak ada kontakan langsung. Nggak ada kontak langsung intinya. Jadi pakai sarung tangan gitu loh. Semuanya, jadi semuanya benar-benar udah bersih, dia masuk ya langsung keluar gitu, sarung tangan nggak dibalikin tapi dibuang. Oh itu semua disediain ya Kak? Disediain semuanya, itu kalau yang saya dikasih tahu. Semoga aja sih besok pada saat berjalannya pilkada sesuai dengan harapan ya gitu. Semoga lancar dan masyarakat juga lebih terbuka lagi untuk pesta demokrasi di negara kita ini kan. Nggak perlu takut ya? Iya nggak perlu takut, benar nggak perlu takut.
ngadepin pilkada yang lagi pandemi kayak gini? Cuman mungkin agak nggak terbiasa karena harus cuci tangan, cek suhu segala macam. Kalau yang lain-lain sih sama aja. Dari mulai kita cuci tangan, terus pakai sarung tangan, terus kita pun juga bawa pulpen sendiri. Oh gitu, masing-masing ya berarti ya. Masing-masing. Kira-kira ada kecemasan sendiri nggak nih untuk pilkada lagi pandemi kayak gini? Iya sih, karena kan corona juga. Iya. Tapi aman juga sih. Aman juga ya, protokol semua dijalanin ya? Iya. Harapan Bapak untuk paslon pilkada di 2020 ini apa? Ya, harapan saya selaku penyelenggara dan sekaligus juga panitia penyelenggara, harapan kami dalam pemilu kada ini, khususnya Tangerang Selatan atau pada umumnya di Indonesia ya, agar dapat berjalan dengan lancar karena memang ada musibah alam dari pandemi ini. Terus selanjutnya juga siapapun itu yang akan menjadi wali kota dan wakil wali kota itu menjadi yang amanah, yang bisa mengayomi masyarakat kita khususnya Tangerang Selatan. Harapannya kalau saya sebagai warga negara biasa, pertama yang pasti harus cinta sama rakyatnya, terus merakyat juga menjawab persoalan-persoalan rakyat, dan yang terpenting khususnya bagi ketiga calon ini semuanya apa yang menjadi visi nanti setelah proses penghitungan suara siapapun yang menang itu punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang menjadi visinya dan misinya. Semoga paslon yang manapun nanti menang bisa memajukan masyarakat di daerahnya masing-masing. Harapannya sih tentu sama kayak pilkada-pilkada sebelumnya, semoga yang terpilih itu bisa amanah ya. Kalau masalah kita untuk tidak memilih itu yang membuat saya menjadi resah karena ada hak kita loh. 5 tahun ke depan suara kita tuh berguna dan jangan cuma milih karena nerima uang lah gitu kan. Karena suara kita ke depan. Jadi tetap pilkada itu pestanya rakyat, pesta demokrasi harus jalan. Tetap jangan golput pokoknya. Jangan golput karena golput itu dosa, ada hak kita di situ. Itu yang dosa tuh golput. Nah, Boboholik, tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda. Jangan sampai golput. Tetap coblos, Boba Time Indonesia.